Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Tias Gardika, NIM 1810224101, mata kuliah Pengembangan Non-Formal berbasis IT. Dalam presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pelatihan budidaya buah naga. Nah, pengertian dari budidaya buah naga sendiri, buah naga itu dapat dikelompokkan ke dalam keluarga tanaman kaktus. Meskipun dikenal sebagai buah dari Asia, tanaman ini aslinya berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Pada tahun 1870, bangsa Perancis membawa buah naga dari Guyana ke Vietnam sebagai tanaman hias. Karena rasanya manis, buah naga kemudian dikonsumsi secara meluas di Vietnam dan di Cina. Nah, di Indonesia sendiri itu, buah naga mulai populer sejak tahun 2000. Tidak jelas benar siapa yang pertama kali mengembangkannya. Diperkirakan, buah naga yang masuk ke negeri kita berasal dari Thailand dan dibudidayakan oleh para pehobi tanaman secara sporadis. Selanjutnya, beberapa proses budidaya buah naga. Dalam proses budidaya buah naga dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemilihan bibit buah naga. Yang kedua, persiapan budidaya buah naga. Yang ketiga, penanaman bibit buah naga. Yang keempat, perawatan. Dalam pemilihan bibit buah naga ada beberapa cara. Dengan cara vegetatif relatif lebih banyak dipakai karena lebih mudah. Budidaya buah naga dengan cara vegetatif lebih cepat menghasilkan buah. Selain itu, sifat-sifat tanaman indu bisa dipastikan menurun pada anaknya. Berikut ini ada beberapa langkah-langkah penyetekan buah naga. Yang pertama, penyetekan dilakukan terhadap batang atau cabang tanaman yang pernah berbuah. Setidaknya 3-4 kali tanaman yang sudah berbuah. Hal ini berguna agar hasil stek bisa berproduksi lebih cepat dan produktivitasnya sudah ketahuan dari hasil buah terdahulu. Yang kedua, mengenai pilihan batang yang berdiameter setidaknya 8 cm, keras, tua, berwarna hijau, kelabu, dan sehat. Semakin besar diameter batang akan semakin baik karena batang tersebut akan jadi batang utama tanaman. Yang ketiga, mengenai pemotongannya. Pemotongan dilakukan terhadap batang yang panjangnya sekitar 80-120 cm. Jangan dipotong semua, sisihkan sekitar 20%, bagian yang 80% akan dijadikan sebagai calon bibit. Yang keempat, potong-potong batang calon bibit dengan panjang sekitar 20-30 cm. Ujung bagian atas dipotong rata, sedangkan pangkal bawah yang akan ditancapkan ke tanah dipotong meruncing, gunanya untuk merangsang pertumbuhan akar. Selanjutnya, lanjutannya itu yang kelima, potongan stik harus memiliki setidaknya 4 mata tunas. Panjang stik bisa dilihat lebih pendek, namun konsekuensinya akan berpengaruh pada kecepatan berbuah. Yang keenam, biarkan batang stek yang telah dipotong-potong tersebut hingga getahnya mengering. Yang ketujuh, siapkan bedengan atau polybag untuk menanam stek-stek tersebut. Yang ketujuh, siram bedengan atau polybag yang telah diisi dengan media tanaman, kemudian tancapkan bagian yang runcing dari stik, kemudian media tanam selama 5 cm. Yang kedelapan, berikan naungan atau sungkup untuk melindungi stek tersebut. Lakukan penyiraman sebanyak 2-3 hari sekali. Yang kesembilan, setelah 3 minggu tunas pertama mulai tumbuh dan daun naga akan sungkup harus dibuka agar bibit mendapatkan cahaya matahari penuh. Yang kesembilan, pemeliharaan bibit biasanya berlangsung hingga 3 bulan. Pada umur ini tinggi bibit berkaisar 50-80 cm. Selanjutnya yang B.
Dalam kebutuhan bibit untuk budidaya buah naga seluas 1 hektar sekitar 6.000 sampai 1.000 bibit. Jumlah bibit yang diperlukan tergantung pada metode tanam dan tergantung jarak tanam. Dalam persiapan budidaya buah naga ada 2 persiapan. Yang pertama, pembuatan tiang panjat. Yang kedua, pengolahan tanah. Nah, dalam tiang panjat ini, tiang panjatan yang digunakan haruslah kuat. Biasanya petani buah naga menggunakan panjatan yang dibuat dari beton. Tiang panjatan berasal dari beton ini biasanya berukuran 10 kali 10 dengan tinggi 2 sampai 2,5 meter. Mengenai pengolahan tanah. Pengolahan tanah sendiri dibuat dengan sistem bandegan yang mana ukuran bandegannya yang digunakan yaitu 2,5 meter atau kali 3 meter sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setelah lahan siap dan sambil menunggu pembibitan selesai, petani menyiapkan panjatan untuk tanaman buah naga. Yang ketiga, cara penanaman bibit buah naga. Dalam proses penanaman bibit buah naga dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, untuk 1 tiang panjat dibutuhkan 4 bibit tanaman buah naga. Yang kedua, bibit tanaman mengintari tiang panjat. Jarak antar tiang panjat dengan bibit tanaman sekitar 10 cm. Yang ketiga, bibit dipindahkan dari bandeng penyemaian atau polybag. Yang keempat, gali tanah sedalam kurang lebih 10-5 cm atau disesuaikan dengan ukuran bibit. Yang kelima, kemudian bibit diletakkan pada galian tersebut dan ditimbun dengan tanah sambil dipadatkan. Yang keenam, setelah keempat bibit tanam diikat batang bibit tanam sesuai sehingga menempel pada tiang panjat. Yang ketujuh, lakukan pengikatan setiap tanaman tumbuh menjulur sepanjang 20-30 cm. Yang kedelapan, pengikatan jangan terlalu kencang untuk memberi ruang gerak pertumbuhan tanaman dan agar tidak melukai batang. Yaitu yang terakhir mengenai perawatan. Dalam perawatan ini ada beberapa cara menanam buah naga agar cepat tumbuh berbuah dengan berbagai perawatan. Yang pertama itu penyerbukan, yang kedua pemupukan, yang ketiga penyiraman, dan yang keempat pemangkasan. Dalam penyerbukan tanaman itu dapat terjadi dengan 2 cara, yaitu dengan cara alami dan secara manual. Selanjutnya mengenai pemupukan, unsur kalium sangat diperlukan guna proses pertumbuhan buah naga, sehingga harus diberikan kalium agar dalam pemupukan ini untuk diberikan kalium agar pertumbuhannya itu semakin cepat. Agar kebutuhan kalium tanah terpenuhi, pemupukan memiliki peran yang sangat penting. Selanjutnya mengenai penyiraman. Proses penyiraman dapat dilakukan dengan rutin 3 kali sehari, terutama pada musim kering. Penyiraman ini dapat dilakukan dengan sistem irigasi atau drainase pipe. Selanjutnya yang terakhir mengenai pemangkasan. Pemangkasan ini berguna untuk mengurangi pertumbuhan cabang tanaman. Pemangkasan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Antara lain memangkas semua cabang sekunder dan sisakan batang utama saja untuk memaksimalkan hasil buah. Pemangkasan terakhir dapat dilakukan ketika batang tanaman sudah 3-4 kali berubah dan harus diganti dengan cabang baru. Terima kasih presentasi kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga.